Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wal qur'ana imaman wa hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alaya sadaqallahu nazim. Jemaah salat Jumaah yang senantiasa mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah di siang hari ini, tiada kata nan indah selain kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat panjang umur. Baik itu nikmat yang dianugerahkan kepada orang-orang yang bersyukur ataupun kepada orang-orang yang kufur. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan kepada insan panutan mustika alam mutiara Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Salah satu kebahagiaan yang tengah kita rasakan, khususnya dan umumnya kaum muslimin wal muslimat, bahwasanya saat ini kita telah melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh, dan diakhiri kemarin kita melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian tidak ada harapan yang paling penting adalah selain kita kembalinya kita menjadi manusia yang fitrah, manusia yang suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hal ini tentunya adalah layak dan pantas kita mendapatkan gelar golongan orang-orang minal a'idin wal faizin, yaitu mereka-mereka yang kembali kepada kesucian dan juga mendapatkan kemenangan. Lalu yang jadi persoalan adalah siapakah golongan orang-orang yang termasuk kategori minal aizin wal faizin? Khutbah kali ini insyaallah akan kita bahas siapakah golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, minal aizin wal faizin, mereka-mereka yang mendapatkan kebahagiaan pasca melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Yang pertama, golongan orang-orang yang mendapatkan kunci minal aidin wal faizin adalah orang-orang yang senantiasa dia melaksanakan training di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Entah itu dia dengan melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salat yang fardu dia sempurnakan,
Kemudian saum yang wajib 1 bulan dia tuntaskan. Bahkan saumnya bukan hanya sekedar saum menahan lapar dan haus, tetapi lebih daripada itu dia mampu mengendalikan daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena tidak ada artinya jikalau kita melaksanakan saum jika pada saat saum itu adalah tidak bisa dan mampu meninggalkan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan Rasul menegaskan tidak butuh orang-orang yang senantiasa dia saum hanya dia menahan lapar dan haus saja, tetapi pada saat dia saum dia mampu meninggalkan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Karena Rasulullah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jumu'ah. Banyak orang-orang yang senantiasa dia melaksanakan puasa, namun dia puasanya adalah hanya menahan lapar dan haus. Dan itulah orang-orang yang melaksanakan saum ketika saumnya hanya saum umum saja, bukan saum yang khusus, bukan saum yang didambakan oleh Allah dan juga Rasulnya. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu digarisbawahi pada saat kita melaksanakan training di bulan Ramadan adalah dengan qiyamul lail dia mampu menjadikan pembiasaan training di bulan Ramadan dengan qiyamul lail itu lewat sholat tarawih. Entah itu yang 11 rakaat, entah itu yang 23 rakaat ataupun yang lebih daripada itu. Tapi yang paling penting adalah mampu membiasakan diri dengan qiyamul lail itu, dengan tarawih itu di bulan-bulan 11 bulan selanjutnya. Maka pantas ketika orang-orang yang dia lulus di bulan Ramadannya adalah di bulan berikutnya dia biasa melaksanakan qiyamul lail itu karena memang terbiasa. Kemudian selain itu dia juga adalah bukan hanya di bulan Ramadan saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin 1 kali tamat dia Al-Quran atau 2 kali tamat ataupun lebih di bulan Ramadan. Tapi yang jadi persoalan apakah juga demikian di bulan-bulan berikutnya. Dan orang yang termasuk golongan minal aidin wal faizin adalah pembiasaan di bulan Ramadan itu dia aplikasikan di bulan-bulan selanjutnya, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya. Jadi mampu mengendalikan kebiasaan itu adalah di bulan-bulan selanjutnya. Lalu juga orang-orang yang lulus training di bulan Ramadan adalah mereka yang senantiasa menahan hawa nafsu, mereka yang mampu mengendalikan lahir dan batinnya, selaras hatinya dengan imannya, selaras imannya dengan akalnya, selaras imannya dengan amal perbuatannya. Itulah mereka yang lulus training di bulan Ramadan, sehingga dia ketika masuk di bulan Syawal dia menjadi orang-orang yang senantiasa layak mendapatkan gelar minal aidin wal faizin. Lalu jamaah rahimakumullah yang kedua yang termasuk kategori golongan minal aidin wal faizin adalah mereka yang mampu peduli terhadap sesama. Hal ini adalah Rasulullah menegaskan saumu Ramadan mu'allakun bainas samai wal ar illa bi zakatil fitr. Bahwa dia betul tuntas melaksanakan saumnya di bulan Ramadan, bahwa betul dia di bulan Ramadannya tamat dia melaksanakan tarawih 1 bulan penuh. Namun yang jadi persoalan ketika dia sudah soleh secara spiritual, apakah juga dia soleh secara sosial? Ini dibuktikan dengan mampu tidak mengeluarkan yang namanya zakat, infak dan sedekah. Dan ini yang menjadi catatan bagi kita, mampu peduli kepada sesama, bahwa kita itu adalah yang ada dalam harta kita itu ada hakul lisailina wal mahrum, ada hak orang-orang yang membutuhkan, ada hak orang-orang yang lemah. Sehingga ketika dia habis Ramadan, dia bergegas mengeluarkan zakat fitrahnya, mengeluarkan zakat malnya, mengeluarkan infak dan sedekahnya. Dan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada sesama. Di samping juga kewajiban kepada Allah SWT mengeluarkan zakatnya, baik zakat fitrah ataupun zakat malnya.
Ketika kita adalah tidak mampu dengan harta, kita punya tenaga, pedulilah kita dengan tenaga kita. Kita tidak punya tenaga, tapi kita punya ide dan gagasan, maka ide dan gagasan itu dia optimalkan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mampu dengan ilmunya dia amalkan. Mampu dengan segala hal, dengan ide, dengan pemikiran dan yang lainnya, dia optimalkan, dia gunakan. Supaya menjadi orang-orang yang pada saat di akhir Ramadan masuk kepada golongan minal aizin wal faizin. Bukankah Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu golongan yang ketiga adalah mereka-mereka yang termasuk kategori minal aidin wal faizin, adalah mereka yang senantiasa menyambungkan tali silaturahmi. Selesai dia melaksanakan saum Ramadan, selesai dia mengeluarkan zakat, infak dan sodakohnya, kemudian dia sempurnakan dengan melaksanakan silaturahmi, artinya menyambungkan silaturahmi yang memang dia telah lama ditinggalkan, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada sesama, baik itu kepada saudara, kerabat, tetangga, handai tolan, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk kesempurnaan di bulan Ramadan ini, yaitu menyambungkan tali silaturahmi. Meskipun di suasana kondisi ini adalah mereka-mereka yang memang terhalang dengan pandemi COVID-19, tapi dia tidak terhalang, bisa dilakukan secara virtual, bisa dilakukan secara langsung kalau memang memungkinkan. Karena jelas ketika dia bersilaturahmi adalah di samping mengeratkan hubungan, juga dapat meningkatkan kualitas hablum minan nas. Di samping kita hablum minallahnya kita sudah sempurna. Maka pantas ketika Rasul menyampaikan man aroda ayyabsuta rizqahu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menghendaki dilapangkan rezekinya, dilancarkan urusan-urusannya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkan tali silaturahmi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang keempat yang masuk golongan minal aizin wal faizin, yaitu mereka-mereka yang senantiasa membersihkan dirinya baik lahir maupun batin. Hal ini jelas ketika dia secara spiritual lulus, kepada secara sosial pun dia lolos, maka inilah bukti bahwa dia menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan minal aidin wal faizin. Bertaubat kepada Allah lewat saum Ramadan, lewat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia juga sadar bahwa dia adalah bukan hanya hubungan kepada manusia, kepada Allah, tetapi juga dia punya hubungan kepada yang lain. Boleh jadi punya kesalahan kepada orang tua, kesalahan kepada anak, kesalahan kepada menantu, kepada istri, kepada saudara ataupun tetangga. Maka selesaikan persoalan-persoalan itu, sehingga benar-benar ketika dia Idul Fitri itu adalah menjadi orang-orang yang bersih dirinya, bersih hatinya, sehingga layak dan pantas mendapatkan gelar minal aidin wal faizin. Barakallahu li wa lakum.